Kak Yuni sini, Kak Yuni. Hai Kak Dina. Iya, halo Kak Yuni. Kak, Iya, coba coba dilihat Kak. Kak Dina tadi itu menemukan ada lomba catur online. Nah, Kak Yuni bisa main catur kan ya? Coba ikut ini aja Kak. Ini loh Kak hadiahnya. Jangan. Bagus nih Kak. Jangan Kak Din. Kok jangan? Tapi bisa main catur tuh Kak Yuni. Bisa sih Kak, tapi jangan saya dulu. Loh, kenapa Jangan Kak? saya. Kenapa Kak? Takut Kak. Takut kenapa Kak? Gimana kalau saya nggak bisa mainnya yang bagus? Wah, ya nggak apa-apa, dicoba gitu aja. Kak. Nanti kalah dong. Wah, ya ini deh daripada Kak Yuni masih ketakutan dan kebingungan. Mumpung ini sudah jamnya kita mau mulai sekolah minggu, kita mau sekolah minggu dulu ya Kak ya. Oke Kak Kak Dina Dina. mau taruh dulu deh ini. Oke. Kita sapa adik-adik dulu Iya. aja ya Kak Dina, sekolah minggu dulu ya. Iya, Nanti Kak. baru kita bahas lagi masalah tadi. Oke deh Kak Yuni. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya hari ini Kak Dina dan juga Kak Yuni bisa menjumpai adik-adik lagi di ibadah sekolah minggu. Pasti semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan yang paling penting Kak Din, Gimana Kak? adik-adik ini semua pasti siap beribadah hari ini. Oh iya. Yuk kita mau sama-sama menyapa Tuhan Yesus di pagi hari yang cerah ini yuk. Iya, Kak. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali ya adik-adik. Boleh Kak. Setelah itu akan dipimpin doa pembukaan oleh teman kita Kalma. Oh sama Kalma ya Kak. Iya. Oke. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya, kita mau nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam dan terima kasih sampai hari ini kami masih diberi kesehatan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya agar kami bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yuni, tadi kan Kak Yuni bilang takut ikut lombanya. Takutnya itu maksudnya yang kayak gimana sih Kak Yuni? Gini loh Kak, Gimana Kak? saya itu khawatir kalau ternyata saya nggak terlalu bisa, terus akhirnya kalah, gimana? Lagian kan itu banyak orang ya Kak, ini online Kak. Kalau belum pernah saya takut, pokoknya takut, nggak mau ah. Wah, gitu ya Kak Yuni ya. Padahal di saat kita merasa takut atau khawatir itu Kak Yuni, seharusnya itu kita ingat loh Kak, ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita mau percaya Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita Kak. Kalau gitu coba deh Kak Dina mau ajak Kak Yuni untuk nyanyikan satu lagu ini. Semoga Kak Yuni bisa semakin yakin dan tahu kalau Tuhan itu selalu ada bersama kita Kak. Oke, kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Din? Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki Kak. Oke. Ya. Semangat ya adik-adik, bantu Kak Yuni supaya bisa lebih semangat lagi. Oke Kak.
Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Iya ya Kak Din, Betul Kak. terkadang kita ini tuh saking takutnya, saking khawatirnya akan sesuatu, kita ini sering lupa kalau kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Betul Kak. Di segala kondisi apapun Tuhan Yesus tuh ada buat kita Kak. Iya, Itu yang sering lupa. Kak Yuni, Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Jadi kita nggak boleh mudah menyerah Kak sama keadaan. Sekali lagi deh Kak, kita harus selalu berusaha, jangan pernah menyerah, karena Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Seperti tema kita hari ini ya Kak Dina ya, Iya, Kak Yuni. belajar pantang menyerah. Betul sekali Kak. Hari ini kita mau belajar pantang menyerah bersama Kak Titi, adik-adik di sekolah minggu hari ini. Iya, hari ini yang bawa firman Kak Titi ya Kak Yuni ya. Iya. Ya, jadi kita harus semangat dan pantang menyerah karena jalan hidup kita itu selalu disertai Tuhan Kak. Kak Dina jadi ingat nih Kak, ada satu lagu yang menyatakan jalan serta Yesus setiap hari. Kita mau nyanyi sama-sama ya Kak Yuni Oke ya. Kak, kita mau nyanyikan sama-sama adik-adik biar semangat kita sambil bangkit berdiri, nyanyinya pakai gerakan dong. Betul sekali, nanti ikutin gerakan Kak Dina dan Kak Yuni walaupun di rumah ya adik-adik. Oke Kakak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti firman yang akan dibawakan oleh Kak Titik dan dapat dilakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Titik yang akan memberitakan firman ini kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Dina dan Kak Yuni yang sudah memimpin kita, mengajak kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita hari ini. Nah adik-adik, hari ini kakak mau mengajak kita belajar firman Tuhan sambil bermain. Wah, bermain apa Kak? Bermain mengikuti jejak. Jejaknya siapa Kak? Bukan jejak Kak Titik, jejak kakak nggak kelihatan itu kakinya ya. Kita mau mengikuti jejak Nabi Nehemia membangun kembali tembok kota Yerusalem. Wah, bagaimana caranya? Nah, ayo adik-adik kelas besar, siapkan Alkitabnya. Adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca, boleh dibantu mama papa atau mengikuti kakak dari gambar. Ayo, adik-adik kelas besar sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah, nanti kita akan mulai dari start sampai mengelilingi tembok kota Yerusalem sampai kepada finish. Nanti kalau kita berhasil sampai ke finish, kita akan mendapat hadiah. Apa hadiahnya Kak? Wah, hadiah tidak selalu berupa uang atau barang atau emas, tetapi sesuatu yang berharga, penting, dan bernilai bagi kita. Oke, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Kita akan mulai. Untuk sampai kepada finish, kita akan melewati 2 pertanyaan dan 2 tanda seru di sana. Nah, adik-adik siap? Oke, sesuai dengan catatan dari Alkitab, Nehemia memulai pembangunan dari pintu gerbang domba. Nah, pertanyaan pertama adik-adik. Apa yang dilakukan Nehemia sebelum dia mulai proses pembangunan tembok Yeriko? Ayo adik-adik boleh lihat catatan Alkitab di kitab Nehemia pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Apa adik-adik? Ya, kalau adik-adik menjawab, berdoa Kak, minta pimpinan Tuhan Kak, minta pertolongan Tuhan Kak, maka jawaban adik-adik benar. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia, kita lihat adalah berdoa. Nah, adik-adik, karena kita sudah menjawab dengan benar, kita boleh maju kepada step berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya masih tentang Nehemia. Apa yang dilakukan Nehemia setelah dia sampai ke Yerusalem? Ayo, adik-adik bisa baca catatan dari Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai 19. Apa yang dilakukan Nehemia sebelum membangun tembok kota Yerusalem? Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Ya, adik-adik, Nehemia melakukan persiapan, survei. Dia meneliti dulu tembok kota Yerusalem.
bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, bagian mana yang bolong, bagian mana yang rusak atau terbakar. Dimulai dari pintu gerbang Lebak. Coba adik-adik cari di gambar ini, mana pintu gerbang Lebak. Itu tempat Nehemia pertama kali melakukan survei untuk pembangunan tembok kota Yerusalem. Nah adik-adik, pertanyaan lagi, siang atau malam Nehemia melakukan survei itu? Ya, adik-adik benar, Nehemia meneliti melakukan survei pada malam hari. Karena Nehemia tidak mau banyak orang mengetahui sebelum Nehemia melakukan persiapan yang matang. Nah adik-adik sudah berhasil menjawab di step yang kedua ini. Sudah berhasil mencari pintu gerbang Lebak dan berhasil menjawab apa yang dilakukan Nehemia sebelum memulai membangun tembok kota Yerusalem. Maka kita akan maju kepada step berikutnya. Tapi adik-adik lihat apa yang ada di sana. Oh, ada tanda seru, ada tanda awas. Wah, kira-kira apa yang akan dihadapi oleh Nehemia ya? Kenapa ada tanda seru di sana? Ayo kita ikuti lagi jejak proses perjalanan Nabi Nehemia. Nah adik-adik, ternyata proses Nabi Nehemia tidak mudah. Ada tantangan, ada orang-orang yang tidak suka Nabi Nehemia membangun kembali tembok kota Yerusalem. Nah, tugas adik-adik mencari siapa orang-orang yang mengancam Nehemia, mengejek Nehemia supaya menghentikan pembangunan tembok kota Yerusalem. Ayo adik-adik cari di Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Siapa orang-orang yang mengancam Nehemia supaya menghentikan pembangunan tembok itu? Ya, adik-adik sudah ketemu. Dia adalah Sanbalat dan Tobia. Mereka tidak suka Nabi Nehemia membangun kembali tembok kota Yerusalem. Mereka bukan orang-orang Yerusalem. Mereka tidak ingin orang-orang Yerusalem menjadi kuat kembali. Mereka mencoba menghentikan pembangunan tembok itu. Mereka mengancam, kalau kamu membangun berarti kamu melawan Raja Artasasta. Wah adik-adik, mereka tidak tahu kalau Nehemia sudah mendapat izin dari Raja Artasasta. Kira-kira adik-adik kalau mendapat tantangan, mendapat kesulitan, ada yang mengejek, ada yang mengancam, Nehemia berhenti atau lanjut adik-adik? Ayo coba adik-adik lihat, adik-adik teliti lagi perjalanan Nehemia. Nehemia berhenti atau melanjutkan pembangunan tembok kota Yerusalem? Ya benar sekali adik-adik, Nehemia percaya Tuhan memimpin. Dia tidak mau berhenti meskipun ada tantangan, meskipun ada orang-orang yang menghalangi, mengejek dan mengancam. Ayo kita melanjutkan perjalanan kita juga. Tapi adik-adik lihat, ada tanda apa di sana? Tanda seru lagi adik-adik. Wah, apa yang dihadapi oleh Nehemia ya? Yuk kita ikuti lagi jejak Nabi Nehemia. Kita maju ke step berikutnya. Ternyata tantangan yang dihadapi oleh Nehemia dan orang-orang Israel itu tidak semakin mudah adik-adik. Ketika Sanbalat dan Tobia tidak berhasil mengancam dan mengejek mereka, sekarang mereka mau melakukan sesuatu untuk menghentikan pembangunan tembok kota itu. Apa yang akan mereka lakukan adik-adik? Ayo adik-adik cari dari Nehemia pasal yang keempat ayat 12 sampai 20. Ayo, apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka mau menyerang orang-orang Israel. Ya, mereka bukan hanya mengejek dan mengancam,
sekarang mereka berencana untuk menyerang. Wah, adik-adik, tantangannya berat, tantangannya sulit. Kira-kira Nehemia mundur, berhenti, atau maju terus di dalam membangun tembok adik-adik? Ayo adik-adik cari lagi di dalam di pasal yang keempat ayat 12 sampai 20 tadi. Nehemia maju atau mundur adik-adik? Ya, Nehemia tetap maju, melanjutkan pembangunan tembok itu. Karena Nehemia percaya pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan ketika mereka membangun tembok Yerusalem itu. Adik-adik, lihat sampai sebagian orang Yerusalem, orang Israel yang di Yerusalem itu sebagian membangun tembok, tetapi sebagian membawa tombak dan pedang untuk berjaga-jaga kalau ada yang menyerang mereka. Bahkan adik-adik ada yang membangun sambil membawa senjata, tombak atau pedang. Atau ada yang sambil membangun sambil di pinggangnya membawa pedang. Wah, tidak mudah bukan adik-adik yang dihadapi oleh mereka. Tetapi Nehemia tetap melanjutkan pembangunan itu. Sampai 52 hari kemudian atau kira-kira 2 bulan, pembangunan tembok itu selesai sampai kepada sekeliling tembok kota Yerusalem itu. Mereka bersuka cita adik-adik karena mereka tidak berhenti, tidak menyerah. Mereka berhasil menyelesaikan pembangunan kembali tembok kota Yerusalem. Nah, adik-adik, kita sudah sampai kepada finish. Nah, kita akan mendapatkan hadiah untuk kita semua yang sudah mengikuti jejak perjalanan Nabi Nehemia membangun tembok kota Yerusalem. Apa hadiahnya adik-adik? Bukan emas, bukan uang, bukan barang, tetapi sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat 7b. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 15 ayat 7b. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah adik-adik, kita yang sudah mengikuti jejak perjalanan Nabi Nehemia, kita belajar ketika kita mau melakukan sesuatu, berdoa lebih dulu. Yang kedua, melakukan persiapan. Kalau adik-adik mau mengikuti lomba catur seperti Kak Yuni dan Kak Dina tadi ya, atau mengikuti lomba di sekolah, atau mau menghadapi ujian, atau mau pindah naik kelas yang baru, atau mungkin pindah sekolah yang baru, atau apa saja adik-adik. Setelah berdoa, mohon Tuhan pimpin, juga adik-adik harus melakukan persiapan yang baik. Bukan hanya berdoa lalu bersantai-santai, tidak. Tetapi seperti Nehemia, tadi dia juga melakukan survei, melakukan persiapan sebaik mungkin. Adik-adik juga tetap harus belajar, tetap melakukan tanggung jawabnya, tetap harus berusaha keras untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Nah, setelah itu adik-adik, ketika adik-adik sudah berdoa, sudah mempersiapkan diri dengan baik, lalu ketika adik-adik menghadapi kesulitan, ketika mungkin ada orang-orang yang mengejek, ketika mungkin ada soalnya yang sulit harus kita kerjakan, ada pekerjaannya yang berat yang harus kita siapkan, kita harus belajar banyak, atau kita harus pakai tenaga yang cukup untuk mengerjakannya, ada tantangan.
adik-adik jangan mudah menyerah. Kita lihat dari Nehemia, tantangannya besar loh, sulit loh. Tapi Nehemia tidak mudah menyerah. Kita belajar tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita tentang Nehemia di dalam proses membangun kembali tembok kota Yerusalem. Biarlah kami belajar ketika kami mau menghadapi sesuatu, ketika kami menghadapi kesulitan, kami terlebih dahulu berdoa, kami mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dan ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi sesuatu yang kami rasakan berat, kami tidak mudah menyerah, tetapi kami tetap berusaha sebaik mungkin bersama dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik dalam amplop seperti ini, lalu dititipkan ke papa atau mama dan diberikan ke gereja. Tapi juga bisa scan QR code yang muncul di layar adik-adik ini. Sekarang kita mau berikan persembahan yang terbaik ya untuk Tuhan. Kita sambil bernyanyi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Jadi, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipandu oleh adik kita Theo. Teman-teman, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami mau membawa persembahan kepada Tuhan. Sucikan dan berkati persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Aktivitas bisa adik-adik lihat pada tayangan yang akan muncul berikut ini. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup ibadah di hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Kau berikan ini Tuhan, di mana hari ini kami punya kesempatan untuk berbakti bersama-Mu walaupun masih secara online. Tuhan, biarlah berkat firman-Mu ini bisa kami bawa dalam kehidupan kami satu minggu ke depan, dan membuat kami menjadi lebih bersemangat, pantang menyerah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kegiatan kami setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin.
Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.